大家好，我是张思华，你们可以叫我思华。Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit tentang tata bahasa Mandarin yang saya ketahui. Sedikitnya ada 3 tata bahasa yang ingin saya bahas pada video kali ini. Nah, tata bahasa yang pertama yaitu verb plus quo. Nah, apa sih verb plus quo ini? Nah, verb plus quo ini bisa berarti atau mengindikasikan kayak kita itu pernah atau tidak melakukan suatu hal tersebut. Nah, cuma di sini kita harus menggunakan verb di belakang kata quo. Nah, jadi verb plus quo. Nah, contoh-contoh verb itu apa aja sih? Kata-kata verb. Nah, banyak ya contoh-contoh kata verb. Saya contohkan beberapa kata. Di sini ada kan yang berarti melihat, shi yang artinya makan, dan yang ketiga yaitu去 atau pergi. Nah, contoh kalimatnya yaitu kalimat pertama, 我看过这个电影. 我看过这个电影, yang artinya saya sudah pernah menonton film ini. Nah, jadi urutannya itu tetap sama ya, subjek, lalu verb plus quo, lalu diakhiri dengan noun. 我看过这个电影. Nah, kalau diubah ke interrogatif atau negatif itu gimana ya? Nah, kalau diubah di negatif, 你看过这个电影吗? Nah, jadi kita bisa tambahkan ma di belakangnya. Lalu ditambah dengan tanda tanya. Nah, gimana kalau kalimatnya itu negatif? 我没看过这个电影. Nah, itu adalah bentuk negatif dari kalimat tersebut. 我没看过这个电影. Jadi, misalnya kalau kamu belum pernah, kamu tinggal tambahin aja 我没看过这个电影. Nah, jadi bisa berlaku untuk semuanya. Jadi kayak misalnya saya belum pernah makan buah itu. 我没吃过那个水果. Nah, itu juga bisa. Nah, untuk kalimat yang lain lagi ada contohnya beberapa di sini. Nah, di sini kita verbnya kita pakai 去 ya. 你去过长城了吗? Nah, 你去过长城了吗? Nah, itu artinya kamu udah pernah ke Changcheng belum? 你去过长城了吗? Nah, itu bentuk interrogatifnya. Nah, kalau kita mau ubah ke bentuk negatifnya, 我没去过长城. Nah, kayak gitu. Kalau kita ubah ke bentuk negatifnya. Mari kita masuk ke tata bahasa yang kedua. Nah, pada tata bahasa kali ini, saya yakin teman-teman di rumah juga pasti gak akan susah untuk belajar tata bahasa ini, karena tata bahasa ini similar atau mirip dengan tata bahasa Indonesia. Nah, tata bahasa apa itu? Nah, tata bahasa yang ingin saya bahas kali ini yaitu 正在. 正在什么什么呢? Nah, apa itu 正在什么什么呢? Nah, jadi arti 正在什么什么呢 itu ya sesimpel sedang, saya sedang bla 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 gitu. Nah, jadi gimana kalau penggunaannya di bahasa Mandarin? Nah, contoh kalimatnya sederhana banget ya penggunaannya. Contohnya, saya sedang mandi. 我正在
我正在洗澡呢. Nah, atau ada contoh lain lagi, saya sedang makan, 我正在吃饭呢. Nah, jadi sebenarnya penggunaannya gampang banget ya, sama dengan Indonesia, tidak ada perubahan kata ataupun penempatan kata itu tidak ada. Nah, tapi di sini bedanya kita bisa memotong cai-nya atau ceng-nya. Nah, jadi misalnya saya sedang mengendarai mobil misalnya ya. 我正在开车. Nah, kita bisa ubah cengcainya ini jadi ceng aja. 我正开车. Nah, gitu. 我正开车. Nah, sebaliknya kita juga bisa ubah cengnya ini jadi cai saja. Jadi seperti 我在开车. Nah, gitu. Nah, tujuannya apa? Nah, jadi tujuannya itu memang mungkin hanya untuk mempersingkat ya. Jadi ya seperti itu. Simple bukan? Untuk contoh kalimat mungkin ada lagi atau tidak. 我正在看电视. Nah, 我正在看电影. Nah, kalau gimana sih kalau kita ubah ke interrogatif? Nah, untuk interrogatif sendiri mungkin 你在干什么? 你在干什么 itu juga bisa. Kita di situ pakai 正在什么什么呢 ya. 你正在干什么呢? Nah, itu juga bisa. Jadi penggunaan cengcai ini salah satu tata bahasa yang gampang ya di Mandarin. Semoga teman-teman semua paham. Oke? Mari kita lanjut ke tata bahasa yang ketiga. Oke, pada tata bahasa yang ketiga ini saya ingin membahas tentang pu a pu bi. Nah, apa pu a pu bi ini? Jadi singkatnya pu a pu bi ini ingin menyatakan, maksudnya itu berada di tengah-tengah atau sedang-sedang gitu loh. Nah, contohnya itu bagaimana? Nah, akan saya kasih nanti. Nah, biasanya pu a pu bi ini kita ganti pakai kata apa sih untuk ngelengkapin A sama B-nya? Nah, untuk ngelengkapin A sama B-nya itu biasanya kita pakai kata sifat. Dan katanya itu harus lawan kata karena kita ingin kata-katanya di sini itu mengungkapin levelnya itu berada di level sedang-sedang gitu loh. Nggak terlalu itu dan nggak terlalu ini juga. Nah, untuk contoh kalimatnya, saya punya kalimat pertama yaitu 我的房间不大不小. Nah, itu yang artinya kamar saya nggak besar dan nggak kecil. Nah, jadi berada di tengah-tengah. Jadi kita harus selalu pakai kata sifat yang berlawanan seperti besar dan kecil contohnya, agar kita bisa dapat sedang-sedangnya ini loh. Nah, 我的房间不大不小. Nah, untuk kalimat yang kedua yaitu 我的妹妹不胖不瘦. Nah, itu artinya adik perempuan saya gak gendut dan gak kurus juga. Nah, itu maknanya juga sama. Itu artinya berada di tengah-tengah. Jadi gak gendut dan gak kurus.
Nah, pemakaiannya itu sesimpel itu. 不大不瘦，不胖不瘦，sorry. Dan kalimat yang ketiga, 这个衣柜不长不短. Nah, lemari ini nggak tinggi dan nggak pendek. Nah, kalimatnya seperti itu. Kira-kira ini seharusnya ini gampang dimengerti karena ini salah satu tata bahasa yang gampang juga dipelajari. Harusnya mudah dipahami dan gampang. Semoga paham ya. Thank you. 我们的课结束了，谢谢大家，再见。